Betapa senangnya saat rencana kita terlaksana. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami ingin mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkannya, karena hati kami melimpah dengan ungkapan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah ya dan amin yang akan kami pegang untuk menjalani hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan demikian: serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah, sungguh bahagianya jikalau setiap rencana dalam kehidupan kita, apa yang kita inginkan terlaksana. Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini juga berbicara tentang terlaksananya segala rencana kita. Mari bersama-sama kita cermati. Saudara-saudara, setiap orang yang mempunyai rencana lalu akan menerjemahkan rencana itu ke dalam perbuatan-perbuatan, ke dalam tindakan-tindakan. Karena rencana saja tidak akan berarti jikalau tanpa disertai dengan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan. Jadi saudara-saudara, setiap rencana kita nantinya akan memunculkan perbuatan demi perbuatan yang akan kita lakukan supaya rencana kita terlaksana. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ayat yang saat ini kita dengar berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya adalah setiap rencana kita, ayat ini berkata, akan terlaksana jikalau pencapaian rencana itu kita lakukan melalui setiap perbuatan-perbuatan, melalui setiap tindakan-tindakan yang kita serahkan kepada Tuhan. Artinya, kita tahu, kita sadar bahwa dengan adanya rencana kita yang kita terjemahkan dengan perbuatan-perbuatan, maka setiap perbuatan yang kita rencanakan, kita tahu bahwa itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi rencana yang kita buat akan terjelma melalui setiap perbuatan-perbuatan yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan kita itu diperkenan oleh Tuhan? Ya, tentunya dengan melandaskan perbuatan-perbuatan itu kepada kehendak Tuhan.
perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar ketetapan Tuhan. Bahkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenarannya. Ayat ini dilanjutkan, maka jika perbuatan-perbuatan itu diperkenan olehnya, terlaksanalah segala rencanamu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika begitu persoalan yang kadang timbul di dalam kehidupan kita adalah kita sudah keliru terlebih dahulu di dalam tahap perencanaan. Kita tahu bahwa ketika kita merencanakan sesuatu, kita tahu bahwa kadang-kadang untuk menjadikan rencana kita ini terwujud, diperlukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, dengan ayat ini, maka kita pun dibimbing oleh Tuhan untuk menentukan setiap rencana-rencana kita. Supaya setiap rencana-rencana kita pada akhirnya nanti teruji oleh segala perbuatan kita, yang diberkati oleh setiap kebenaran firman, yang memang melandasi setiap perbuatan itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha benar. Setiap perbuatan benar akan dapat mewujudkan setiap rencana benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pimpin dan sertai hari ini untuk kami dapat mewujudkan setiap rencana-rencana kami. Bapa, kami ingin menyebutkan satu persatu perbuatan-perbuatan yang akan kami lakukan untuk meraih rencana ini, supaya dengan demikian kami tahu bahwa segala yang akan kami lakukan, Engkau berkenan atasnya. Jauhkan kami dari memilih jalan yang salah di dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.